Oke, kita sekarang mau room tour. Nah, Gerbek Studio benar-benar digerebek sekarang karena banyak divisinya, banyak ruangannya, dan kita lihat studionya agency itu kayak apa sih? Mungkin aku ada Yuk kita room tour kesana. sama Mas. Saya pas akhirnya di mute. Assalamualaikum. Lah gue sambung. Si Mas, lihat sambil direkam-rekam nggak apa-apa ya? The meeting. Oh siap, sama-sama. Semoga senang ya. Hah? Apa aku nawe? Nah nih, moga Mas Galang mungkin bisa dijelasin ini ruangan apa, terus divisi apa di sini. Ini sebenarnya ruangan konten. Ruangan konten. Konten planner. Konten planner. Plan, tapi jadi satu sama ini finance. Finance. Tuh, jangan di zoom angka-angkanya ya, Mas. Finance itu ada Mbak Hima ini HR-nya di Sumur. Ini harusnya ada beberapa anak konten, cuman yang kedua lagi di Jakarta. Oh, Lagi ada project di Jakarta. bisa diutus juga ya gitu ya berarti? Iya, Mas. Wah, keren. Dolan. Masya Allah. Ini aku konten, terus ada satu lagi presentasi di belakang. Itu Sidik magang di sini. Oh, siap. Itu ruangan. Ini jadi anak-anak kalau konten lah bikinnya di sini. Oke, Kayak oke. gitu. Masya Allah, siap. Terus mau ruang mana dulu? Sini dulu kali ya. Ya, boleh. Ini itu ruangan anak-anak internship magang. Masya Tapi Allah. yang bagian desain. Banyak juga ya internship ya? Lumayan, Mas. Berapa orang berarti sekarang yang aktif? Total berarti berapa ya? Ini 5 di situ berarti 1, 2 di dalam itu 29 berarti. 9, Masya Allah. Apa aja yang biasanya diterima? Ilustrator? Di bagian produksi. Oh, produksi. Pokoknya desain di bagian kreatif. Kreatif itu bisa desain, bisa ilustrasi, bisa motion. Terus di bagian konten sama di bagian produksi foto video. Oke, mantap. Siap. Tuh. Yo. Siap. Makasih semuanya. Ya. Nah, masuk ke ruangan paling ruwet dulu ya. Oke. Ini namanya titik kumpul wong ruwet. Ada orang nggak, Dem? Ruwet. Ada siapa? Nah, ini kan orang ruwet pertamanya nih. Langsung kelihatan ruwet ya. Nah, ini kan ruangan ruwet. Ini ruangan produksi foto video. Ya, mari, Jadi teman-teman isi Mas, ganggu sebentar ya. ini teman-teman foto sama videonya di Sumur gitu. Keren. Jadi ya kelihatan kan emang paling ruwet. Jadi emang anaknya ruwet kabeh. Pang-pangan kabeh ning gini gitu. Nah, anak pang ini kalau lagi yang ini biasanya komputer ini buat ngedit video aja sih. Tuh, makanya mungkin kalau dilihat ini Windows sendiri kan daripada yang lain karena nggak tahu nih yang edit memang Senengnya Windows. senengnya Windows gitu. Berarti ini kontennya produksi sendiri, teks sendiri, talent ada sendiri gitu ya? Ada beberapa klien yang memang kita produksi sendiri, edit sendiri. Ada beberapa klien yang kita pakai stok foto atau video dari internet kita edit juga. Oh, Ada kayak juga gitu. yang stok video dan fotonya dari klien kita jahit tuh ada juga. Oh gitu. Tergantung kebutuhannya. Betul, tergantung kebutuhan, tergantung kesepakatan kerja kayak gitu. Jadi macam-macam. Siap. Ini tapi semuanya based on desktop atau ada yang juga mobile Pak juga? Ada yang mobile. Ada yang mobile juga Ada ya? yang pakai apa namanya? CapCut. Iya, CapCut gitu. Orang sih CapCut apa? Nek sing edit suka reels sih. Nah, itu tuh. Nah, itu makanya HP-nya 2 kan, counter Oh, ini. iya. Ini kan kayak counter HP-nya banyak itu. Nah, itu ngeditnya pakai HP. Ini ada yang emang fokusnya ke foto video landscape, portrait, ada juga yang emang fokusnya ke konten reels TikTok gitu. Jadi lebih cepet pakai handphone kan editnya. Kalau orang nggak tahu dikira wah HP nan wae ra kerja piye ya. Oh, ini. kan mau kocoknya udah kerja Mas dolan HP lho, iki wis parah kok. Nyambi apa we? Iya, siap. Oke Mas, lanjut oke. Makasih semuanya Mas. Yo. Oke. Nah, ini di sini ruangan Wong Tulus. Oh, ruangan Ruang Tulus. Ruangan Wong Tulus. Oh, Masya Allah. Nih, ruangan Wong Tulus. Bedanya tadi Ruang Ruwet, sekarang Ruang Tulus. Kenapa Mas kok bisa dibedain? Kenapa ya? Mungkin karena anak-anak desain ya di sini paling sering lembur. Oh gitu. Jadi tulus-tulus ya, ikhlas ya. Nggak tahu tulus, nggak tahu terpaksa. Pokoknya sing paling akeh. Iya. Lembur. Itu yang jenengan story di WA kayaknya ini ya. Betul. Ini Mas 2 ini. Oh, ya ini gitu. 3 ini pasukan lembur semua ini. 3 ini pasukan lembur semua. Siap. Masya Allah. Gitu sih. Nah ini proses kerjanya harusnya sih ada 1 orang lagi di sini. Cuman lagi di Jakarta. Lagi di Jakarta. Terus kalau ini baru kemarin ada orangnya tapi
resign. Jadi lagi ada baru lagi, tapi baru masuk kalau nggak salah akhir Oktober. Oh gitu. Jadi satu ruangan ini ada 5 orang, biasanya orang desainnya. Ya. Siap. Kayak gitu sih. Begitu. Ini ruang desainnya. Ini kalau itu ini jauh-jauh semua Mas, yang deket cuman itu doang tuh, Sleman. Oh, Sleman. Iya, itu kalau mbaknya dari Lumbir. Apa? Lumbir? Baru denger kan? Emang ada daerah nama Lumbir? Ada nggak, Pris? Itu di daerah mana, Mbak? Itu maksudnya ngebuatnya Banyumas. Oh, Banyumas. Iya. Itu kan emang nama Lumbir tuh unik. Banyumas ngapa-ngapa berarti? Iya. Oh, iya. Ya ini dijaga ngapakannya, Mas. Oh, gitu. Jadi kalau kita ngobrol di sini nih karena video aja kita nggak ngapak. Oh, iya. Tapi kalau pas nggak di video kita ngapak. Ngapak, ya. Menghormati Priska ini gitu. Oke. Harus ngapak. Gitu. Masya Allah, siap. Keren. Tuh, itu sih kalau di ruang desain ruangannya ini kayak Asik. gitu. Jadi paling tinggal berapa ruangan Lanjut. lagi ya. Itu. Makasih semuanya ya, Mas. Ya. Tuh. Terus ini menuju ke ruang, kalau sana toilet ya. Ini kelihatan banget kan ada toilet gitu. Toiletnya lumayan banyak, kayak karena rumah bangunan lama gitu. Nah ini di sini sebenarnya multifungsi sih ruangannya. Multifungsi. Mas. Jadi kadang sebenarnya dulunya tuh difungsikan sebagai musola. Musola iya, gitu. iya. Cuman waktu dibuat akhirnya diputuskan sekalian bisa buat ruang meeting. Jadi kalau pasti ada yang meeting online di sana, mungkin bebarengan dengan waktunya harus meeting online di sini ya dibagi 2. Oh, Kayak oke. gitu. Iya. Terus juga biasanya dipakai untuk ruangan santai-santai. Santai. Kan kadang ada yang males kerja di meja, pengen kelimpraan lah ya. Oh, gitu, kan. bisa. Sambil di sini makanya ada beberapa beanbag kan. Gitu. Iya. Dan juga yang ada yang karena di sini ada AC, jadi kalau ini ditutup itu dingin banget ruangannya. Dingin banget. Jadi sok do ngelekar, kalau pas panas banget ini ruangan mitigasi panas. Pada kesini semua. Oh iya. Kurang lebih kayak gitu. Ini ruangan di sini dan ruangan ini tembus Mas. Jadi semua itu tembus. Wah keren ya ini rumahnya kayak labirin. Iya, lumayan gitu. Ya ini Oh, ini pantry, dapur, pantry pantry. kecilnya Wah ini sumur. jajan-jajanan dah ready Betul, semua ya. biasanya kita memang biasanya penuh. Oh, Cuman gitu. kita nyetoknya tuh setiap hari Senin. Jadi seminggu sekali jajan. Ada yang tugas belanja juga. Itu finance. Oh, Finance sama HR yang paling sering iya, belanja. Oh, oke, Tuh oke. ada kalau bikin kopi juga di sini, masak juga di sini bareng-bareng. Nah, ruangan terakhir itu ruangan yang paling angker. Apa itu? Ya, ruangan saya. Ruangan yang itu titik kumpul. Big boss ya, big boss. Titik kumpul uang pusat gitu. Masya Jadi Allah, emang titik kumpul uang pusat. Jadi emang ini ruangan saya sendiri gitu. Ya, Ini semua belum dirakit nih Mas. Masya Allah. ini yang belum dirakit ada 4. 3. 3. 1, 2, 3, 4. Emang hobi Gundam ya Mas ya? Stress relief sih Mas. Setelah ini malah. Ya aku kon ngerakit malah kok jadi stres ya. Ya mungkin mereka seneng ya gitu. Oh iya. Itu Oh. jadi kayak memang mungkin hobi sih ya sama Hobi. buat stress relief tadi gitu. Ya ini ruangan ini sendiri kenapa? Karena biasanya ada obrolan-obrolan yang perlu diobrolin kan sama yang di bagian manajerial. Secara private. Akhirnya ngobrolnya di sini. Makanya ya wong pusat, ya ruangan paling angker gitu. Oke. Karena ya mungkin nggak semuanya berani masuk ya. Iya. Ngetok sih, mau ngopo sih gitu. Termasuk mengevaluasi segala macam. Betul. Kadang-kadang ya gitu. tak panggil ke sini, kadang apa namanya? Yang paling sering itu di sini itu diskus discuss. masalah project, masalah apa tuh desain di sini sama yang sifatnya manajerial tadi. Manajerial. Biasanya antara yang di level manajerial discuss project atau apa tuh di sini. Kayak gitu. Berarti yang tadi jenengan ngomong pas workflow-nya yang di awal soal strategis tadi, yang ngomongnya di sini juga nggak? Kadang di sini kan di Ada tengah. Oh gitu. Ya, Ruangan ya. paling sering kita kumpul itu di ruang konten malahan konten. sama ruang tengah di situ. Oh yang situ. Kalau di sini tuh biasanya emang paling sering tuh buat ngobrolin yang agak-agak rahasia. Oh iya. Rodok rahasia tuh Oke, biasanya. oke. Yang di nggak sini. semua harus tahu lah ya kayak gitu. Betul. Nah ini mungkin kalau rumahnya kan nomor 9. Terus ruangan ini juga ada nomor 99 gitu. Kenapa? Karena saya itu seneng banget sama angka 9 karena 9 itu kan angka yang terakhir ya. Angka Dan mau terakhir. di jumlah atau dikali berapa ketemunya tetap 9. Oh iya. Juga merujuk pada Asmaul Husna. Asmaul Husna. Ini kan kaligrafinya Masya Allah. Asmaul Husna. Iya. Keren. Nama keren. Husna gitu. Ya ben eling lah gitu ibaratnya. Masya Allah. Ben selalu eling gitu. Siap. Makanya warnanya juga saya juga suka warna merah gitu. Jadi memang temboknya brandingnya merah. sumur tuh warna merah. Oke. Brandingnya merah, karpet juga lebih identik warna merah.
Waktu bikin ini juga warna merah Siap, juga. siap. Gitu. Kalau untuk gitar nih biar eling apa Mas nih? biar eling wis Eling kok hobi. ra iso dolanan iki. So, emang karena suka sih. Karena kan Emang kalau suka. mungkin kalau anak-anak yang tumbuh di era milenium 2000-an itu kan kalau ngelihat film Amerika zaman dulu tuh biasanya identik kamar tuh selalu ada TV, ada DVD player, PS, Oh, ada iya, iya. gitar kan. Nah, kan tumbuh di oke, era oke, itu kan. oke, iya, Jadi iya. masih beranggapan kalau ya waktu kecil mimpinya tuh seperti itu. Kamar yang asik tuh kayak gitu tuh ya. Oh, Oke. makanya ya diwujudkan baru bisa wujudkan hari ini. Masya Allah. Kan Jadi kayak kayak apa istilahnya dendam yang terbalaskan baru sekarang gitu. Tuh, wes tua lagi so. Iya 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 iya. Gitu. Emang kalau dulu pas masa kecil gitu gimana sih Mas? Kayak jenengan tuh apakah ya dari segala macam gitu tuh kayak ada hal-hal yang mungkin belum terpenuhi dan lain sebagainya kayak gitu tuh. Oh iya. Backgroundnya dulu pas kecil. Banyak sih, karena kan Banyak, ya? memang saya bukan dari keluarga yang berada ya. Dalam Oh, artian yang Masya Allah, ya. bisa dibilang cukup dalam artian dicukup ke. Oh cukup. Dicukup ke gitu. Makanya kenapa Iya, iya, namanya iya. sumur? Heeh. Itu karena waktu saya kecil ya dari SD, kalau nggak salah dari SD sampai SMP itu hampir setiap pagi sama sore itu harus nimba air di Nimba sumur. air, ngangsu ya. Ngangsu di sumur mantap. gitu. Nah, kenapa akhirnya menentukan Masya nama sumur Allah. itu ya karena sebenarnya untuk Ada hal itu kita mengingat masa kecil saya nostalgia, perjuangan ya. itu, karena kan setelah dipikir-pikir ya kalau misal kita nggak ngambil air dalam sumur itu nggak mandi, nggak ada yang buat masak, nggak ada yang buat wudhu gitu kan. Nah, dan yang menarik juga dari sumur yang ditimba itu airnya itu kan nggak mungkin datang sendiri, Iya, harus tetap ditimba kan. Nek pas musim ketiga, pas musim kemarau, mau nggak mau kita harus nempelin perut kan buat ngambil lebih dalam. Oh iya Secara iya. filosofis kan ngudu weteng ya, puasa tirakat Puasa. kan. Tapi ketika musim rendeng, musim hujan itu kan airnya cukup tinggi. Terus tinggi. Jadi kita bisa lebih santai, tapi tetap juga harus diambil. Iya iya iya. Gitu. Makanya ya wis digawe lah Penuh sumur. filosofis ya. Bener. Masya Allah, gitu, keren, gitu. keren, keren. Ya itulah kecil saya Mas, karena kecil saya itu mungkin bisa dibilang serba cukup yang dicukup-cukup Jadi dari kecil memang terbiasa untuk membuat apa-apa itu sendiri, kayak bikin dolanan ya sendiri, bikin gambar ya gambar Malah sendiri. justru ada proses kreatifnya di situ ya. Bener, karena mau nggak Nggak ada hiburan lain-lainnya Nggak gitu ada. ya. Karena ya semisal kayak dulu ada momen di mana waktu saya SD itu ada momen di mana anak-anak itu mau musim beli mobil remote control itu remote kan. control ya. Yaitu karena tidak mampu membeli kayak gitu. Akhirnya nek sore itu saya ngojok-ngojoki teman-teman saya itu biar nggak main itu. Tapi tajake bal-balan gitu. Karena Ngakali ya? daripada aku ra iso dolanan mending kowe kabeh ra dolanan. Menginfluence sejak dini. Iya. Itu Ape iya iya iya. Jadi itulah, jadi banyak dulu kan lebih sering kayak gitu karena saya di Ambarawa aslinya. Oh Ambarawa. Di desa. Jadi Di desa gitu, pelosok gitu. ya nggak pelosok banget sih, tapi kan Ambarawa itu sebenarnya kecamatan, cuman namanya cukup besar karena ada perangkat 5 hari di Semarang kan. Iya iya. Kebetulan iya. rumah saya itu di belakang Museum Palagan Ambarawa itu. Oh. Dan di belakangnya dulu kan kalau dulu masih banyak sawah, masih banyak tanah lapang kan. Jadi ya zaman kecil saya ya memang masih identik dengan gitu ya, zaman dulu ya sepak bola, kalau sore main betengan, Iya iya iya. petak umpet, Masya, cek-cekan. Oh, zaman semono lah, zaman seru itu. Oh iya iya iya, Nah, Masya itu yang Allah. makanya kalau dilihat kenapa konten sumur itu hari ini mungkin kalau dilihat secara visual tuh nggak ada guideline yang pasti gitu. Tapi guideline-nya itu lebih ke arah feeling atau rasa. Ya karena sebenarnya itu yang saya rasakan waktu kecil yang hari ini tidak ada gitu. Saya tuh merasa waktu kecil tuh semuanya begitu ramai, begitu beraneka ragam gitu. Oh, Tidak ada oke. satu kepastian kan. Nah, itu Iya, yang saya iya, coba iya. munculkan emosi itu ke dalam visualnya sumur supaya follower sumur itu tidak terdoktrin bahwa visual Semua itu harus hanya seragam, satu aliran gitu. Istilahnya kamu bisa menjadi apa saja sesuai yang kamu mau gitu, dengan warnamu sendiri, kamu nggak perlu Masya takut. Allah, keren Gitu. keren. Gitu sih Mas. Siap. Di sumur. Jadi perjalanan hidup jenengan ini benar-benar banyak menginspirasi langkah-langkah yang jenengan ambil terutama di sumur ini malah ya. Betul. Diterapkan Banget, ini Mas. banget Saya ya. terapkan di sumur. Masya Begitu. Kalau terus goals kedepannya itu apa Mas kalau dari sumur sendiri yang mungkin sampai sekarang masih belum tercapai dan ingin suatu saat itu akan terwujud gitu? Kalau mimpi terbesar saya sebenarnya adalah satu ketika saya pengen sumur itu punya satu space atau punya satu tempat di mana
itu bisa menjadi tempat untuk proses belajar, mengajar, untuk istirahat, untuk bisa sharing, bisa saling ketemu dan ngobrol. Tapi itu bukan studio ini. Bukan. Sumur sebagai agensi ini tetap akan sebagai salah satu jalan bisnis. Tapi aimnya ke depan adalah menjadikan sumur itu sebagai tempat untuk bisa sharing, bisa saling berbagi manfaat lah. Berarti kayak kreatif hub gitu bukan sih? Iya, betul. Mungkin bisa kayak kreatif hub. Tapi kalau saya menyebutnya mimpinya adalah kreatif terapi. Kreatif terapi, jadi gimana kita bisa beristirahat atau menyembuhkan diri kita melalui jalan kreatif itu tadi. Nah itu sih Mas mimpi terbesarnya. Karena harapan sumur itu kalau boleh jujur ya Mas ya, saya tidak pernah punya mimpi untuk bisa menjadi karya karena sumur. Nggak pernah mimpi jadi apa? Kaya tuh nggak pernah. Kaya, gitu. Saya tuh membuat sumur dan harapannya kenapa saya berusaha keras supaya sumur itu bisa punya positioning yang jelas, bisa menjadi contoh atau bukti nyata bahwa ada loh hal-hal baik di dunia ini yang bisa tumbuh dengan proses gitu. Saya harapannya adalah ketika sumur itu punya umur yang panjang, itu bisa menginspirasi teman-teman yang hari ini banyak ketakutan kalau harus memulai, harus punya modal, harus punya materi, harus punya apa. Semoga itu tuh bisa perlahan sirna dan lebih memikirkan bahwa ya hal yang tumbuh itu butuh waktu dan konsistensi. Nah kalau sumur itu diberikan umur sangat panjang, harapannya adalah bisa membuat orang yakin aja supaya apa yang dia mimpikan itu bisa tercapai. Itu sih. Jadi istilahnya orang-orang di dalam pun juga ikut makmur juga ya. Betul. Gitu. Tidak hanya tujuannya memperkaya diri sendiri. Betul. Ya. Masya Allah. Harapannya sih gitu. Karena kan kalau kita ngomongin ya industri kreatif terutama agensi gitu kan, kalau kita ngomongin di kota-kota besar kan dah ya kapitalisme dan lain sebagainya lah ya kayak gitu kan ya, mereka mungkin ya, gitu. Istilahnya kayak ya apa ada orang-orang yang kemarin juga sempat viral tuh Mas yang di studio animasi yang Jakarta. Oh, kasus itu ya. Iya, saya sempat ngikutin itu. Kan ada oknum-oknum yang seperti itu. Ya kan? Istilahnya karyawan dipelek-foto dengan gaji yang sangat rendah, dengan lembur-lembur dan lain sebagainya. Kayak itu jauh banget ya dari sumur tuh. Nek tak lihat tuh benar-benar ya tadi memanusiakan manusia tadi ya, Masya Allah. Betul. Ya itu mungkin sih karena semoga sih teman-teman bisa meyakini bahwa cukup itu lebih dari cukup. Wah, seru terlalu seru. Wah, gitu. Just ya. Gitu sih. Oke, cukup itu lebih dari cukup. Iya kan. Cukup guys, lebih cukup sebenarnya gitu. Gitu. Mau lanjut ke balik yang tadi. Siap. Oke, Mas. Ya. Insyaallah. Ya, kalau ini tuh ruangan, ya mungkin tadi tempat kita ngobrol ya. Ini tuh ruangan apa? Ya meeting bareng, ya ngobrol bareng, sharing. Kalau kita nerima tamu, kita biasanya ada beberapa kampus itu yang main ke sini Mas. Kita nerima apa namanya kayak kunjungan gitu. Oh, kunjungan ya. Jadi gitu. Luas ya dia. Dan memang sengaja dibikin los tengahnya biar lesehan. Lesehan memang sengaja dibikin lesehan. Iya, satu biar muat banyak. Terus kedua ben gak kenduren. Seru ya. Jadi nek ngider ki aman penak lho. Naruh-naruh piring-piring itu enak gitu, lebih hangat lah rasanya gitu. Dan kalau kita eval juga biasanya bareng-bareng di sini. Terus sempat kita tuh ada kayak kemarin sempat ada kayak kelas rutin 2 minggu sekali gitu. Jadi teman-teman saya ajarkan untuk public speaking itu dengan mengisi kelas. Jadi audisinya kita semua yang ada di sini. Dan materinya tidak harus yang pasti tapi bebas. Yang penting ada rasionalnya. Oh, gitu. Ya, semisal tiba-tiba ngomongin, SpongeBob tuh aslinya orang Cianjur loh gitu. Asalkan ono rasionalnya apa-apa. Oh iya. Jadi cuma ada gitu. Bener. Jadi yang penting ada kreatif rasional ke sana yang membuat alasan kenapa sih itu ada statement itu. Nah, itu di sharing ke teman-teman. Terus pakai ini TV-nya juga presentasi gitu. Pakai TV, mereka harus membuat slide, sharing ke sini. Ya itu kan sebenarnya pengen ngajarin teman-teman cara presentasi kan. Karena harapannya kan ke depan ya yang bisa presentasi mungkin nggak cuman saya tapi juga harus teman-teman yang lain. Itu caranya ya saya latih dengan mengadakan kelas rutin itu. Itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali? Kalau dulu sih 2 minggu sekali. Cuman ini sebulan ini kayaknya lagi vakum karena memang lagi ya kalau ya? di agensi kan Q4 itu lumayan kuarter 4 itu lumayan kejar-kejaran. Oh iya. Jadi kuarter 4. itu dan memang kebetulan kita lagi ngejarin pekerjaan untuk kelar banget karena minggu depan itu kita outing Mas kantor.
Oh, kemana rencana? Bali. Wih, Keluar mantap. gitu. Jadi ngajak teman-teman gitu. buat liburan lah. Gitu. Full semua all team. Semua. Masya Allah. Buat liburan lah main ke sana. Berapa hari itu kira-kira? Kalau nggak salah 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam di sana. Itu pakai apa, jalan darat apa? Darat, Mas. Darat, biar guyup ya selama di Iya, biar perjalanan. guyup dan lebih ke arah terjangkau sih, Mas. luwe cukup budgetnya. Benar. Sing luwe terjangkau. Tapi malah menikmati perjalanan loh tuh kayak Iya. gitu ya toh. Garap-garapan. Garap-garap. Nek zaman ini Dharma Wisata. Iya, kok garis apa sing turun di sini difoto. Jadi bahan-bahan bloopers itu kan kayak gitu ya garap-garapannya. Nah, ini kalau ada koleksi display ini ya karena tadi ya pas zaman kecil dendam saya itu kan saya nggak bisa beli mainan. Masya Allah. Makanya baru bisa terpenuhi sekarang keinginannya buat beli mainan tuh ya. Sebenarnya buat nyeneng ketok sih Mas, nyeneng ke saya sendiri gitu. Kayak iso tuku ya saiki gitu. Masya Buat Allah. display dan ternyata hal seperti ini kan akhirnya membuat kesan yang lebih friendly dan lebih fun ya, untuk industri kreatif. Oke. Kayak gitu. Ini kalau di sini ya biasa koleksi buku-buku. Itu ini kalau ada Grace di situ bukan karena apa-apa ya. Karena memang itu titipan dari om saya kan, biasa kalau orang Jawa kan katanya kalau udah dewasa wes kudu di keris gitu. Oh gitu. Oh, ya wes lah, belum siji gitu buat pajangan aja di sini. Tak pasang titip absen. Benek sing ngapusi wedi. Gitu. Iya. Itu sih Mas, ada kurang lebih sumur. Kalau yang di depan itu ada area sedikit, ada 3 orang atau berapa yang sering kerja di luar itu karena mereka semuanya ahli hisab. Oh, ahli hisab. Ahli hisab. Iya. Ahli hisab. Jadi saya kasih space buat bisa kerja di luar karena di dalam area sumur itu tidak boleh ada asap rokok, Asap rokok. vapor dan lain sebagainya tidak boleh. Oh gitu. Oh. Jadi benar-benar clean. Kalau mau rokok Silakan harus di luar. Bahkan ketika ada tamu pun mau nge-vape juga harus di luar. Masya Allah. Mau iya. tidak mau. Oh iya, bahkan si tamunya itu. Iya, saya minta di luar. Oh. Boleh ngerokok nggak Mas? Oh, boleh Mas, tapi silakan di luar. Ya saya ikut keluar. Oh, iya. Ngancani gitu. Tapi memang tidak. Apa alasannya Mas kayak gitu? Kan ada cewek satu di sini, terus ada beberapa orang yang nggak ngerokok. Dan cewek-cewek kan mungkin nggak ngerokok. Saya sendiri nggak ngerokok. Kalau saya mungkin udah terbiasa kena asap rokok ya. Tapi kan itu cara saya mengajarkan toleransi ya. Toleransi ya. Jadi kamu kowe ra apa ngerokok, tapi nek ketika ana wong sing tidak ngerokok ya kalau bisa menghargai. Gitu. Terus kalau ngomongin rumahnya ini kan unik nih Mas. Ini gimana sejarahnya Mas kalau bisa diceritain singkatnya? Singkatnya ini tuh sebenarnya rumahnya teman saya. Rumahnya teman saya, tapi udah nggak ditempatin lama. Sejak tahun? Kalau nggak salah terakhir rumah ini efektif ditempatin itu 2012. Waduh, baru ditempatin lagi tahun? Ya saya masuk. Saya masuk gitu. Wah, jadi sarang jin weh. Ya lumayan Mas gitu. Oh, iya. Satu hal yang lucu adalah waktu pertama kali kesini itu ya nggak ada yang berani. Teman-teman pun siang kesini nggak berani. Siang aja nggak berani? Iya karena ya Singup itu iya, kan, iya. gitu. Terus akhirnya waktu itu saya mencoba akhirnya sebelum ini dibenerin lah gitu. Oh berarti sempat renov juga ya? Ya ini ada beberapa tapi belum semuanya, tapi ya ini so tinggal lah gitu. Yeah. Ada beberapa udah ngecat, udah apa, udah ditata. Sebelum mulai aktivitas ini saya tidur di sini dulu, saya akhirnya sholat dulu malam tahajud di ruangan tadi itu. Masya Allah. Ya setelah malam itu sampai hari ini enak. Oh gitu. Ya, emang sebelumnya sempat nggak enak po? Lumayan singup. Oh gitu. Ya wajar kan Mas 12. Auranya ya? Iya auranya kan ya wajar ya karena kan mungkin lama nggak dipakai. Terus bikin acara pengajian gitu Ada. Ada. Waktu itu setelah itu beberapa hari kan kita launching pindahan di sini kan gitu. ini. Ya kita pengajian lah sama beberapa teman-teman dari panti, sama juga undang Pak Ustadz gitu sama warga sekitar. Yowis, biar di sini juga, di sini sharing gitu. Setelah itu sampai hari ini, alhamdulillah sih lancar, nggak ada apa-apa. Ya kalau cuman ngetik-ngetik suara ngetik-ngetik, printer murup, ya wajar. Serius? Jadi kayak itu kan hal normal ya. Iya. Iseng gitu. Pengenku malah ngetik mah tak kayak brief sekalian. Oh iya. Yang copywriting. Oh, ini sekalian digarap. Kayak gitu. Dan memang di sini biasanya yang nginep cuman saya. Kalau buat setiap harinya. Oh gitu. Biar apa maksudnya Mas kayak gitu? Karena memang satu nggak ada yang berani tidur di sini selain saya. Oh nggak ada yang berani. Kecuali sama yang tadi anak magang dari Medan tadi berani itu. Oh. Kalau yang lainnya kayaknya belum ada yang berani sampai hari ini. Sampai hari ini. Padahal kan udah dipakai setiap harinya rame gini tuh. Ya kan mungkin mereka juga punya kos sendiri, ada yang punya rumah di Jogja juga kan. Jadi ya pasti mereka pulang. Loh, tapi nek jenengan emang setiap hari tinggal di sini apa ada rumah sendiri? Sebenarnya ada tempat tinggal lain. Cuman karena di sini sering kosong dan memang
kebetulan dari kayaknya tengah tahun kemarin kerjaan tuh lumayan, alhamdulillah lumayan banyak. Jadi saya lebih sering tidur di sini daripada di rumah. Oh malah gitu. Ya karena kebetulan juga belum berkeluarga, jadi yo tinggal bolak-balik wae kena. Gitu. Masya Allah. Gitu. Siap Mas, ini nek diteruskan rentek-rentek enggak waktunya jenengan malah. Wah keren banget teman-teman, ini kita banyak banget dapat insight mulai dari cerita dari awal muasal ngerintisnya sampai room tour ini tadi benar-benar insightful banget Mas. Makasih banyak atas ilmu-ilmunya, insight-insightnya. Semoga jadi amal jariah. Mas Galang, orang-orang yang nonton bisa jadi terinspirasi mengikuti jejak jenengan kayak gitu. Dan kalaupun nanti misalkan ada yang mau tanya-tanya, itu bisa follow IG-nya Mas Galang ya. Boleh. Dan bisa DM ya, gitu ya. IG saya Nirwasi Tayasa namanya. Nanti bisa ditulis di bawah sini. Oh iya, biar ngeluh sing edit. Siap. Oke, mungkin gitu dulu Mas Galang. Makasih banyak atas waktunya. Semoga kita sambung lagi lain waktu. Oke, terima kasih. Oke, semuanya sampai jumpa dulu. Sampai jumpa di Grebek Studio selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.